Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, khususan sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, wa ila ruhi Syekh Muji Ibrahim Kiai Haji Jamaluddin Fadil, wa ila ruhi Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, wa khususan ila ruhil muallif rahimahullah ta'ala. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi. Agak kurang mantap suaranya. Halaman 5, juz atau jilid 2. Jilid 2 halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zakati. Inilah bab zakat. Zakat harta. Harta yang diwajibkan zakat itu ada 7 bagian. 1, binatang. Binatang ternak seperti kambing, sapi, unta gitu. 2, emas dan perak. 3, tumbuh-tumbuhan. 4, buah-buahan. 5, dagangan, artinya perdagangan, perniagaan. 6, petakan. 7, dulangan, artinya tambang, seperti tambang emas. Zakat binatang. Binatang ternak yang diwajibkan zakat ialah unta, lembu, sapi lembu itu ya, kerbau dan kambing. Zakat unta, maka bermula-mula wajib zakatnya itu 5 ekor unta. Maka dikeluarkan zakatnya seekor kambing yang umur 1 tahun. Bila punya unta 5, maka wajib mengeluarkan zakat kambing yang umur 1 tahun. Jika kambing kibas gitu ya, atau biri-biri, dan jika kambing Jawa umur 2 tahun. Kambing Jawa itu yang kecil-kecil itu ya, kambing kacang, Mbak ya, kambing kacang. Kalau kambing kibas atau beri-beri itu umur 1 tahun. Tapi kalau untuk kambing kacang, kambing Jawa, ini karena yang ngarang orang Banjar, orang Kalimantan, beliau mengatakan kambing Jawa. Maksudnya orang Banjar itu tak paham kalau tak dibilangkan kambing Jawa gitu. Tapi yang dimaksud ya kambing kecil itu yang berasal dari Jawa. Ada kan kambing Australia, kan kambing Etawa itu dari Amerika. Kambing itu nama-nama asalnya lah gitu. Maka tiap-tiap 5 ekor unta zakatnya seekor kambing.
sampai 25 ekor unta, maka zakatnya seekor unta yang berumur setahun. Kalau punya unta sampai 25, maka wajib zakatnya seekor unta yang umur setahun. Sampai 36, maka zakatnya seekor unta yang berumur 2 tahun. Hingga 46 dikeluarkan zakatnya seekor unta yang berumur 3 tahun. Sampai 61 dikeluarkan zakatnya seekor unta yang berumur 4 tahun. Sampai 76 zakatnya 2 ekor unta yang berumur 2 tahun. Sampai 91 zakatnya 2 ekor unta yang berumur 3 tahun. Sampai 121 zakatnya 3 ekor unta yang berumur 2 tahun. Dan jika lebih daripada itu, maka tiap-tiap 40 zakatnya seekor unta yang berumur 2 tahun, dan tiap-tiap 50 zakatnya seekor unta yang berumur 3 tahun. Di sini tidak ada yang punya unta, ya. Zakat lembu dan kerbau, maksudnya sapi. Lembu itu bahasa orang di Kalimantan itu lembu. Sapi dan kerbau, maka mula-mula wajib zakatnya 30 ekor. Tiap-tiap 30 zakatnya seekor lembu atau kerbau yang berumur setahun, ya. Jadi kalau sampean punya sapi atau kerbau sampai 30 ekor, itu wajib mengeluarkan zakatnya seekor kerbau atau lembu yang berumur setahun. Jadi lahirnya kambing, lahirnya sapi itu harus dicatat tuh. Supaya tahu nih sudah setahun apa belum nih. Jadi harus tahu nih lahirnya hari apa gitu kan. Tanggal berapa, nanti umurnya berapa. Yang mengangon tuh harus tahu. Dan tiap-tiap 40 zakatnya seekor yang berumur 2 tahun. Zakat kambing, ini pun jarang nih orang punya sapi sampai berapa 30. Tapi kalau ada ya dia wajib mengeluarkan zakat kambing, maka mula-mula wajib zakatnya 40 ekor. Dikeluarkan zakatnya seekor kambing yang berumur setahun. Nah, kalau punya kambing 40, maka wajib mengeluarkan zakatnya seekor kambing yang umurnya setahun. Berarti kan harus tahu nih lahirnya nih. Nah, kalau tidak tahu ya gimana nih umurnya. Jadi harus tahu nih lahirnya kapan, umur setahunnya kapan. Ini yang harus dikeluarkan zakatnya. Jika kambing kibas atau beri-beri setahun, dan jika kambing Jawa berumur 2 tahun. Yang dimiliki itu kambingnya kambing Jawa umpamanya, maka zakatnya kambing itu yang 2 tahun. Kalau kambing kibas atau beri-beri itu yang umur setahun. Hingga 121 maka zakatnya 2 ekor kambing. Sampai 201 maka zakatnya 3 ekor. Sampai 400 maka zakatnya 4 ekor. Kemudian tiap-tiap 100 ekor zakatnya seekor yang umurnya seperti tersebut. Bila lebih dari 200 sudah dikit lah ya, tidak ada banyak, tapi wajib dikeluarkan. Ini perintah syariat. Jadi orang tuh harus tahu. Kalau tidak tahu nanti salah. Maka nanti bahayanya orang yang sugih tapi tak faham agama, nanti Allah cabut kesugihannya itu. Bahayanya di situ, karena dia tidak mengikuti aturan ilmu syariat. Seperti ini kan orang yang punya kambing 40, ini kan pasti orang sugih nih. Tapi kalau orang tuh tak faham hukum, dia tak tahu masalah zakat, akhirnya tak pernah melakukan zakat. Sekali kada lawas bekuringan kambing 40 tuh. Yang dituduh tuh tetangganya, katanya tetangganya nih yang masang anu nih katanya. Akhirnya suudzon. Nah, itu bahayanya nih kalau orang sugih tidak berilmu. Jadi kita ini harus berilmu supaya tidak salah. Sebab harta itu kalau tidak gunakan sesuai aturan syariat, harta itu nanti akan menjadi balak bagi kita.
Maka ada ayat Al-Quran itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Menurut tafsir mu'tabar dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, maksud ayat ini adalah Allah tidak akan merubah nikmat menjadi azab kalau bukan orang itu sendiri yang merubahnya. Sebagian orang memaknai Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu yang merubahnya. Itu tafsiran Mu'tazilah itu. Seolah-olah nggak ada campur tangan Allah. Kayak bahasa kebetulan. Kebetulan itu Mu'tazilah itu. Orang Ahlussunnah wal Jamaah nggak pernah mau bilang kebetul. Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah ada yang ngatur. Allah yang menentukan. Kebetulan ya. Nggak ada kebetulan. Semua sudah ada ketentuan dari Allah. Bahkan daun yang jatuh pada malam yang gelap gulita, berapa jumlah daun yang jatuh tuh di hutan tuh, Allah tahu. Dan itu sudah takdirnya Allah. Jadi jangan mengatakan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua sudah menjadi ketetapan Allah. Kebetulan cuman aku jadi suami kau. Aslinya aku punya pacar banyak. Karena dipaksa sama orang tua, cuman aku mau kebetulan. Tidak ada kebetulan, jodoh sudah ditentukan. Memang itulah istri sampean, memang itulah suaminya sampean, dan itulah ketetapan Allah. Maka kita orang Ahlussunnah wal Jamaah harus percaya qadha dan qadarnya Allah. Mati anak kita masih kecil, ya memang takdirnya mati masih kecil. Boleh menangis, tapi jangan sampai mencakar-cakar dinding, nyobek-nyobek sarung, guling-guling di tanah, kotorlah bajunya kalau guling-guling di tanah ya. Nangis wajar, tapi jangan sampai teriak. Itu tanda tidak setuju dengan takdir Allah. Haram hukumnya berlebihan di dalam menangisi mayit. Mayitnya sedih. Mayitnya yang mati itu rohnya itu merasa tersiksa karena orang yang ditinggalkannya seolah-olah tidak terima. Maka kalau ada orang meninggal, kita kan disunahkan takziah. Ya, takziah itu bukan datang ke rumah orang yang meninggal, tongkrong-tongkrong, rokok-rokokan, habis itu balian. Bukan itu. Takziah itu bawa duit lah ke situ. Bawa beras, kalau orang di Jawa tuh, di kampung kami di Jawa Tengah itu bawa beras, bawa gula, bawa kelapa, bawa minyak goreng. Nah, ada yang berasnya dimasak, kelapanya diiris-iris, nanti minyaknya untuk goreng, jadilah keping. Nah, nanti orang yang kerja, yang bantu menguburkan itu disuruh makan. Dari mana? Dari bawaan orang tadi. Masaknya itu dari bawaan orang, bukan dari dapurnya orang yang ditinggal mati itu. Kasihanlah dia, ditinggal mati suruh beli beras. Kita tuh tetangga yang bawa atau bawa duit, nanti dibelikan apa supaya orang yang membantu pekerjaan pemakaman itu setelah selesai disuruh datang makan dulu, jangan langsung pulang. Nah, adabnya orang bertakziah itu melihat si mayit. Kalau boleh melihat, kalau laki-laki melihat laki-laki, perempuan melihat itu sunnah supaya tahu macam mana bentuknya orang yang sudah meninggal, supaya tambah takut kepada Allah. Kemudian tidak boleh menceritakan kekurangan yang ada pada mayit, hukumnya haram. Mayitnya hiram, wajahnya tuh hangit. Iya, orangnya tuh memang akhirnya habis balik dari belayat tadi itu cerita kejelekan mayat. Haram hukumnya, tidak boleh itu diceritakan. Apalagi orang yang memandikan tuh, yang melihat aibnya si mayat ditutupi. Maka ketika memandikan mayat tadi tidak boleh terlalu banyak orang, yang bukan mahram tidak boleh melihat. Ya kan? Kemudian harus di tempat tertutup, di dalam kamar ditutup, tidak boleh ditonton. Apalagi bukan mahram, melihat aurat mayit hukumnya haram. Harus ditutup, karena kalau ada aib si mayit, nanti orang yang melihat mungkin belum bisa menjaga aib ini, kasihan keluarga yang ditinggal. Bukan memandikan mayit di ruang tamu, dada ditutup semua orang melihat, bukan seperti itu adabnya. Malu keluarganya nanti kalau ada korengnya, kalau ada hangitnya, kalau apalah luka apa yang bentuknya apa, wajahnya apa, nanti diceritakan orang, keluarganya malu. Maka orang yang boleh dipercaya, orang yang memandikan tuh guru, ustadz, orang alim, orang berilmu. Orang berilmu tuh tak mau dia cerita macam mana mayitnya, hirang kah, hangit kah, tidak mau cerita dia. Baguslah mayatnya bagus. Bahkan kalau sampai disolatkan itu orang bertakun bagaimana keadaan ini mayat, kata imam itu sunnah tuh kan, bersaksi itu.
kita disunahkan jawab baik lah. Walaupun kita tahu orangnya ada suah sembahyang, penyuntanan, pemalar, tapi kalau ditakuni sama imam, bagaimana hukumnya mayit, bagaimana keadaan mayit, baik. Nah, kalau dia mati itu baik, sebab semenjak dia mati tak ada sendal hilang. Setidaknya baik, matinya itu lebih baik daripada hidup, karena kalau hidup menyusahkan orang. Setidaknya itu maksud kita, baik. Anak cucu keluarga mendengar itu senang. Bagaimana keadaan ini mayit? Baik. Padahal separitan nih, sekampungan nih, sejalan sesuatu tahun ini orang tak ada betah baik nih. Tapi matinya kan lebih baik daripada hidupnya. Berkurang maksiatnya. Maka jawab saja, gimana keadaan mayit? Baik. Itu aja udah. Insya Allah baik. Baik. Karena kalau hidup tuh kami susah. Jadi jawab baik. Itu adab supaya keluarga tidak tersinggung. Coba kalau sampean, bagaimana ini bayi? Hanya baik itu. Wah, itu macam mana anak mendengar tuh, menantu mendengar tuh. Ay, kurang ajar orang tuh. Jadinya sakit. Jadi kita jaga tuh perasaan tuh. Nah, itu diantaranya tuh. Sampai ke orang mati ini pembahasan. Disunahkan takziah itu mendatangi orang yang ditinggal mati, memberi semangat. Maka sunnah takziah itu sampai 3 hari itu. Sunnah takziah sampai 3 hari. Yang sabar, semua sudah takdir Allah, yang ikhlas. Nanti yang ditinggal mati itu, ya saya ikhlas. Jadi mayat yang mati tadi itu tenang, rohnya itu tenang. Saya ikhlas, semua sudah takdir Allah. Memang benar dia matinya ditubur orang dari belakang, tapi itu pun takdir dari Allah. Jangan nyalahkan yang nombor biarlah polisi yang ngurus ibaratnya, umpamanya. Tapi semua serahkan kepada Allah. Setelah itu salaman sama bininya yang ditinggal mati tadi, set ruwel gitu apa gitu 50.000 apa 20, itu kan senang dah orang. Ini ndak belayar tuh cuman apa datang tuh mayatnya ke kuburan, dia ke warung. Aduh, cobalah kita kalau layar tuh kalau bisa sampai mengantar tuh sampai ke kuburan, besar pahalanya. Senang keluarga yang ditinggal tuh. Dia bercerita, mama kami mati tuh yang mengantar banyak sampai ke kuburan ramai orang. Senang tuh. Nah, kita menyenangkan orang tuh besar pahalanya. Maka kalau layar tuh jangan cuma selesai balikan, jangan sampai ke kuburan kita antarkan. Kita semangati keluarga yang ditinggal tuh. Nanti keluarga kita mati, orang pun akan membalas. Nah, supaya apa bahagia itu timbul, tidak larut dalam duka orang itu. Nah, jadi cepat-cepat, maka termasuk fardu kifayah itu mengurusi jenazah itu. Kalau tak ada orang yang mengurusi, berdosa orang tuh sekampungan tuh. Saking pentingnya masalah itu. Jadi kalau ada orang meninggal, cepat kita datang ke rumahnya, cepat kita bantu dia semampunya, kita beri semangat dia. Jangan ancak-ancak bulik sampai selesai penguburan kalau bisa, supaya keluarga tuh merasa senang. Jangan kada datang kalau ada orang mati itu. Saya punya guru tuh di Jawa Timur. Beliau itu tiap hari itu ngajar di pesantren itu. Ada undangan apapun beliau tak mau datang. Kenduri, selamatan, apa ngirim marwah tuh beliau disuruh datang, beliau tak mau. Pokoknya tetap ngajar, tetap ngaji gini. Apalagi acara ba'da maghrib, tak mau datang beliau. Karena beliau ba'da maghrib jadwalnya ngaji, mulang itu ngajar. Kecuali ada undangan pengantin sama undangan orang mati. Ada orang mati, itu langsung libur tuh pengajian, tutup. Wallahu alam. Ada orang meninggal katanya, langsung lari beliau ke rumah, langsung belayat beliau. Itu saya ingat betul. Yang kedua ada orang pengantinan. Karena memang menghadiri walimatul arus itu hukumnya fardu ain. Wajib tanpa uzur syar'i itu berdosa orang tak ada hadir pengantinan tuh. Karena untuk mensyiarkan bahwa anak orang itu sudah menikah, kita ramai-ramaikan, kita mendatangi acara itu wajib hukumnya. Karena ada anak orang sudah gadis menikah, wah itu luar biasa itu. Banyak anak orang tuh ada menikah tapi beranak. Bayangkan, ada orang tuh tak mau menikah tapi beranak, bayangkan. Padahal kita nih orang Islam harusnya nikah, jangan sampai nggak nikah. Nah, bila ada anak orang menikah, disanding berdua di situ dia sudah menikah, kita hadir tuh hukumnya wajib, fardu ain. Untuk apa? Mensyiarkan biar tahu anaknya si A, anu sama si anu tuh sudah nikah. Jadi kalau kemana-mana berboncengan tuh orang tak ada ragu lagi. Nah, nginap dimanapun tak ada ragu, dia itu sudah menikah.
biar orang tahu, biar semangat. Jadi kita tak ada suudzon dengan anak orang. Nah, kalau belum menikah kan wallahualam lah. Kalau malam-malam kemana entah itu sama siapa entah ngapain itu kita nggak tahu kan. Apalagi zaman sekarang ini luar biasa. Anak perempuan ini masya Allah harus dijaga betul itu. Karena pergaulan yang sangat bebas itu masya Allah. Nah, maka kalau ada orang anaknya menikah, kita harus hadir, menyemangati. Maka istilahnya itu ikut meramaikan karena senangnya ya punya anak perempuan sudah gadis nikah itu. Kalau tidak nikah itu kan bahaya itu. Kasihan kalau tidak nikah itu. Bahaya lah pokoknya kan. Makanya disunahkan kan kalau punya anak gadis cepat-cepat perempuan itu cepat-cepat dinikahkan. Khususnya ditawarkan kalau orang dulu itu ditawarkan sama orang soleh itu, orang yang bagus akhlaknya, laki-laki yang baik. Itu sunnah itu perempuan itu ditawarkan kepada laki-laki yang baik supaya nanti masa depannya jelas. Cuman ngalih anak sekarang nih, bila ditawari sama laki-laki yang baik, dia bilang kami sudah punya pacar. Nah itu payahnya, kami sudah punya mak, 3 kami punya. Jadi payah. Kalau orang dulu kan tidak, orang dulu mau tak sama ini, dah dijodohkan jadi. Anaknya sampai 12, 13 anaknya orang dulu tuh padahal dijodohkan lah. Kalau orang sekarang pacaran 2 tahun, sekali punya anak paling 1, 2. Orang dulu tuh tak ada pacaran, anaknya banyak, ya tak? Berkah. Dan adapun bismillahirrahmanirrahim. Adapun syarat wajib zakat binatang tersebut 6 perkara. 1. Pemiliknya itu orang Islam. 2. Merdeka bukan budak. 3. Milik yang sempurna. Artinya bukan titip, bukan mawah kata orang Jawa tuh. Mawah itu berarti bukan milik yang sempurna. Maharagu punya orang. Nah, itu bukan milik dia berarti tuh. Maksudnya gitu. Itu tak wajib zakat kalau maharagu punya orang. Kalau orang Jawa di darat bilang mawah, ya tak? Mawah kambing. Sampai 40 itu bukan punya sampean, itu punya orang. Nah, itu tak wajib zakat orang yang mawah tadi. 4 sudah sampai nisab, artinya kalau kambing sudah 40 gitu. Syarat yang 4 ini berlaku pada tiap-tiap bagian zakat harta yang lainnya. Sudah sampai waktunya maksudnya. 5 setahun memilikinya. Sudah sampai setahun dari mulai dia memiliki itu, maka wajib zakat. Dan jumlahnya sudah mencapai nisab. 6 makannya tiada dibeli sepanjang tahun atau kebanyakannya. Artinya dia memakan rumput itu bukan rumputnya bukan beli, tapi mencari sendiri. Kalau rumputnya beli tak wajib zakat. Nah, ada beda dia nanti. Kalau seandainya rumput mencari sendiri, maka itulah yang wajib zakat. Karena biaya membeli rumput itu menyebabkan orang itu jadi keberatan nanti kalau mengeluarkan zakat. Dan binatang itu tidak dipergunakan apa-apa. Artinya bukan untuk kendaraan seperti sapi, banyak unta, bukan untuk kendaraan. Kalau untuk kendaraan ya tidak boleh. Zakat emas dan perak. Mula-mula nisab emas berat 20 miskol, yaitu kira-kira berat 10 rupiah gitu ya. Maka dikeluarkan zakatnya sebahagian dari 40 bahagian, 1/40. Kalau dalam kitab Fathul Qadir itu dijelaskan kira-kira 77,5 gram. Itu emas tuh 77,5 gram. Itu wajib dikeluarkan zakat. Berapa mayam tuh? 1 mayam berapa gram? Berapa? 3,3. Berarti 77 dibagi 3,3. Berapa lah tuh? Berapa mayam lah tuh? Emas yang wajib dizakati itu bukan emas yang dipakai. Jadi bila emas tuh sudah sampean pakai, masih ada lagi yang tersisa tuh. Yang tersisa tuh bila dipakai kada pantas. Kayak orang bercincin sampai 4, pantas tak? Cincin 4, jadi kanan kiri 8 cincinnya, pantas tak tuh? Tidak pantas. Berarti kalau tidak pantas tuh tak boleh dipakai, bukan perhiasan tuh. Kalung umpamanya, orang berkalung tuh sampai 10 biji kalung, pantas tak?
Pantasnya orang berkalung tuh berapa? 3 lah umpamanya. Maka dia punya kalung 10. Yang pantas dipakai 3. Maka yang 7 tuh maksudnya tuh simpanan namanya. Kalau yang cincin dipakai hari-hari itu tak wajib zakat, karena itu perhiasan. Yang wajib zakat tuh yang bila dipakai itu kada pantas lagi dipandang. Iyanya berkalung sampai 3 uteng. Nah itu berarti itu kada pantas tuh. Berlebihan, lebihan yang tidak pantas dipakai itu yang paham perempuan tuh. Nah itu disimpan. Nah yang tersimpan itu jumlahnya 77,50 gram umpamanya. Nah, itu sampai nisabnya wajib mengeluarkan zakat emas namanya. Nanti ada tuh aturannya tuh. Nah, nanti kalau sampai mau zakat, nanti bisa ditanyakan ke guru tuh. Nanti dilihat dulu jumlah emasnya. Jangan berdiam, punya emas sampai 80 gram berdiam, nanti hilang emas tuh. Allah tidak akan merubah nikmat menjadi azab kecuali orang itu sendiri yang merubahnya. Orang sugih tak mau haji, orang sudah punya harta banyak tak mau zakat mal. Nanti entah bangkrut, entah macam mana harta itu tadi, dapat musibah dan lain sebagainya. Jadi harta nikmat itu bisa menjadi musibah kalau kita tidak menggunakannya sesuai syariat Islam. Maka hati-hati tuh. Disimpan-simpan, sekali hilang baru bercerita, emas aku hilang. Nah kemarin beremas tidak ada mau cerita sama guru kami beremas banyak, wajibkah zakat? Kada mau bercerita, sekali hilang bercerita. Tuh orang tuh rata-rata kayak itu ya. Maka kalau punya banyak bercerita sama guru, orang alim, sama ustadz. Macam mana ustadz, ada zakatnya? Emas aku banyak tuh, 2 koper umpamanya gitu. Nah, nanti guru yang paham ilmu zakat nanti akan menyampaikan macam mana aturannya tuh. Dan mula-mula nisab perak berat 200 dirham atau kira-kira 58 rupiah setengah, maka dikeluarkan zakatnya itu seperti zakat emas tersebut. Kalau tidak salah itu 77,50 apa berapa itu ya. Nanti yang akan datang kita bisa jelaskan lagi. Adapun uang kertas maka diwajibkan zakat seperti uang perak juga dengan menilai harganya. Harganya sama dengan jumlahnya emas 77,50 gram itu berapa ratus juta. Ini punya duit simpanan sampai setahun, duit itu nganggur setahun tuh di bank umpamanya. Bila duit itu dibelikan emas dapat 77,50 gram sama. Jadi dia nyimpan emas 77,50 gram gitu loh. Artinya dia punya simpanan harta. Tapi kami punya kreditan banyak Ustadz. Oh berarti enggak lah tuh. Punya kreditan motor, punya kreditan ini itu. Oh berarti sampean belum sugih lagi kalau punya kreditan. Apa ya nyari orang sugih yang sebenar-benarnya sugih itu ngalih. Orang sugih itu tak ada punya utang. Kalau masih punya utang tuh berarti belum sugih. Kalau orang sugih sebenar-benar sugih, dia tak punya utang. Duit itu masuk terus, utang tak ada. Nah, sampean ngaku sugih, motor belum lunas lagi, rumah belum lunas, belum sugih berarti sampean tuh ya. Orang sugih itu tak punya utang. Jadi kalau masih ada hutang berarti ada tanggungan per bulan tuh. Berarti belum sugih, sampean melarat berarti sampean. Masih sugih yang melarat tuh yang tak punya utang tuh. Ya. Jadi orang sugih itu orang yang tak punya utang. Pak ya nyari orang tak punya utang, tidak. Nah, jadi hiduplah sederhana walaupun tak punya hutang. Itu yang bagus tuh. Tenang hati. Jadi yang kaya tuh hatinya. Zakat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang diwajibkan zakat ialah yang hasilnya dijadikan makanan kehidupan tiap-tiap hari, seperti padi negeri kita ini atau gandum. Padi itu berarti makanan pokok, itu wajib zakat. Jagung, makanan orang daerah Madura tuh, jagung tuh, maka dia wajib zakat tuh kalau sampai punya jagung sampai sekian nisab, sampai nisabnya umpamanya. Kacang, seperti kacang-kacang umpamanya dia memang makanannya itu di lain-lain negeri, maka mula-mula nisabnya itu 5 wasak, yaitu 300 gantang fitrah yang bersih daripada kulit. 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. 1 sok itu 4 mut. 1 mut itu 7 mata. 7 kali 4 kali 60 kali 5. Jumlahnya banyak.
Kira-kira hampir 800 apa 700 apa ya 700-an lah itu kilo. 700, 7 pikul sampai 8 pikul lah, hampir 1 ton. Maka orang di Parit dulu tuh kalau punya padi 100 kaleng, ya, zakatnya 10 kaleng tuh dia. Itu 100 kaleng padi itu Pak, kalau digiling jadi beras tuh kira-kira 8 pikul atau 7 pikul, ya, 6,5 pikul. Gimana? Oh 1 ton, jadi berasnya 6,5. Ya kira-kira begitu. Jadi zakatnya itu kalau dihitungan anunya itu 5 wasak, 60 sok, 1 sok 4 mut. 1 mut 7 mata. Coba berapa itu? Kalau aturannya itu sekitar 7, kalau ditotalkan itu sekitar 700-an lah. 7 pikul kalau dibulatkan. Kalau dipas-paskan tuh 6 pikul berapa itu saya lupa tuh. Nanti kita carikan. Saya lupa ini jumlahnya apa zakat padi ini. 7 6 kalau pengalaman digiling itu jadi 6 Pak ya. Itu kering apa basah itu? Kering ya. Kalau kering 6,5 kering. Kalau orang di Parit itu biasanya kalau dulu, tapi sekarang tidak ada orang nanam padi Bang. 100 kaleng, ya 10 kaleng. Aku tidak paham tuh, apakah 100 kaleng itu jadi bersihnya 6,5 apa 6 pikul setengah kah atau 7 pikul, aku tidak tahu tuh. Kurang lebih lah ya, 6,5 sampai 7 pikul lah kalau dibulat-bulatkannya. Itu dia wajib mengeluarkan zakat. Maka kita nih nanti zakat fitrah karena makanan pokok kita beras, maka zakat fitrahnya dengan beras gitu. Ada orang bertakun, kalau makanannya beras kayu manis, boleh tidak zakatnya beras bulog gitu kan? Ya janganlah, makanannya kayu manis, masa zakatnya beras bulog ya, cari yang murah. Kalau zakat fitrah itu yang bagus lah, berasnya yang bagus juga. Kalau saya tak makan nasi Pak, saya nggak makan beras, saya makanannya ubi. Nah itu sebenarnya boleh tuh, orang yang tak makan nasi zakat dengan makanan dia. Saya makanannya tiwul, setiap hari itu saya makannya ubi. Jadi sebenarnya boleh, tapi saya kalau yang tahun-tahun kemarin saya zakat itu ya tetap pakai beras. Walaupun sebenarnya saya nggak makan nasi, nggak makan beras saya. Udah, adapun padi maka nisabnya 2 kali itu, yaitu kira-kira 85 apa ini? Balik apa itu? Minyak tanah. Maka dikeluarkan zakatnya seperti 10 bagian, artinya 1/10. Saya nggak paham ini hitungan orang di Kalimantan nih, saya kurang paham ini. Hitungan yang ini nih, minyak tanah ini 5 apa tuh? Mungkin ada ukuran yang sejenis itu. Pokoknya intinya nanti nisabnya itu 1/10 dari ukuran apa tadi? Berapa tadi? 5 wasak, yaitu 300 gantang fitrah. 1 gantang itu 4 kilo kalau gantangan kita ya. Tapi kalau gantangan fitrah itu yang 1 sok ya. 1 sok kalau gantangan fitrah itu. Maksudnya ukuran 1 mut itu kan kira-kira 7 mata, berarti 2,5 kilo lah, 2,5. Kalau dibulatkan 2,7 atau 2,8. Tapi biasa kita 2,5 kilo. Itu aslinya kan 6,7 sekian mata. Kalau dibulatkan 7 mata 1 mut itu. Cuman biasanya kita tuh ya 2,5 kilo gitu. Beras itu untuk zakat fitrah itu ya. Untuk 4 mut. Kalau ini saya kurang paham ini yang dimaksud. Zakat buah-buahan yang jadi yang tadi Pak, kita kembali lagi ke atas, yang wajib dizakat itu makanan pokok Pak. Makanan pokok seperti apa tadi? Padi, jagung, kacang. Itu bagi orang yang memang makanannya kacang. Atau di Papua itu makanannya sagu. Nah, berarti dia zakatnya pakai sagu. Ada orang makanannya gandum, zakatnya pakai gandum. Gitu loh. Ada orang makanan jagung, zakat pakai jagung. Kalau daerah kita kan beras, berarti zakatnya itu wajib dizakat itu padi tuh. Kalau daerah kita ini makanannya padi kan.
maka wajib tadi itu dizakati. Kalau yang lain-lain itu enggak wajib dizakati, kayak salak, duku, semangka, jeruk, itu enggak wajib tuh. Itu bukan makanan pokok. Zakat buah-buahan, buah-buahan yang diwajibkan zakat ialah kurma dan anggur yang kering, maka nisab dan zakatnya seperti tersebut pada zakat tumbuh-tumbuhan juga. Itu kurma dan anggur. Kalau yang model sawit, kelapa, pinang itu nggak wajib zakat itu, nggak wajib dizakati itu. Cuman ya bagus orang yang punya sawit banyak itu ya, kemudian infak gitu ya, bagus. Hendaknya seperti itu. Orang yang punya pinang banyak, punya kelapa banyak, itu jangan main asal jual, beli motor, jual, bangun rumah, jual ini, jual, beli ini, beli. Jangan macam itulah. Tidak. Jual, bantu masjid Al-Falahin. Tidak. Jual sawit, bantu masjid, infak. Macam itu harusnya. Infak dia harus menyisihkan sebahagian itu untuk infak dan sedekah. Jangan untuk sendiri terus. Nanti tidak ada berkah harta itu nanti. Zakat dagangan apabila telah cukup setahun lamanya berdagang, maka di akhir tahun itu cukup nisabnya seperti nisab perak, wajib dinilai harta dagangan itu dengan uang dan dikeluarkan zakatnya seperti zakat perak juga, dan tidak disyaratkan di permulaan dagangan itu cukup nisabnya. Itu bagi orang-orang yang berjualan, yang berdagang, yang toko-toko besar lah ya. Kalau cuma jualan kecil-kecil itu ya paling berapa untungnya itu ya setahun tuh. Kadang-kadang duit seminggu tuh habis tuh lah, seminggu tuh untuk beli yang seminggu ya. Tapi kalau yang toko besar itu ya harus harus dikalkulasi. Kalau sudah setahun berbisnis, nah itu nisabnya sama dengan nisabnya perak, umpamanya yaitu sampai berat 200 dirham tuh berapa harganya perak, duitnya itu berapa ratus juta umpamanya. Itu nanti dikeluarkan zakatnya. Zakat petakan, yaitu emas dan perak yang disimpan oleh orang yang dahulu sebelum Islam. Ini artinya ada harta karun lah sejenisnya itu di dalam tanah. Maka jika mendapatkannya dan cukup nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dengan bersegera, yaitu 1/5 bahagian, 1/5. Kalau seandainya nemu harta karun banyak, emas, perak dan sejenisnya itu. Zakat dulangan tambang, yaitu emas dan perak yang di dalam tanah dari asal kejadiannya, maka jika mendapatkannya dan cukup nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dengan bersegera pula, yaitu sebahagian dari 40 bahagian, 1/4, 1/40. Sebagian dari 40 bahagian, 1/40 wajib dikeluarkan. Kalau sampai banyak menambang emas. Zakat fitrah diwajibkan fitrah atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang memperdapati masa sebelum maghrib dan sesudahnya pada malam hari raya fitrah yang lebih daripada hajatnya dan hajat orang yang wajib atasnya belanja pada malam hari raya dan siangnya gitu ya, dan pada siangnya, dan wajib pula atas seseorang memfitrahi orang yang wajib atasnya belanja nafkah seperti istrinya dan anaknya yang belum baligh, maka dikeluarkan fitrah bagi satu orang segantang makanan yang beradat dimakannya tiap-tiap hari seperti beras bagi kita di sini, dan segantang fitrah itu kira-kira 3 liter 1/4, 3 liter lebih 1/4. Kalau gampangnya kita di sini ukurannya 2,5 kilo beras kalau di daerah kita ini. Jadi bagi kita Pak yang mempunyai orang yang wajib kita nafkahi, itu wajib kita zakati. Anak, istri kita itu wajib kita zakati itu. Kita yang mengeluarkan zakat fitrahnya, suami itu, seorang kepala keluarga itu. Kalau memang ada dia menemui maghrib daripada